that little mouse, 'cause I'm an albatross. I'm an albatross. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mari Ratu Futla, NIM 19136026. Di sini saya akan menjelaskan tentang geografi regional Provinsi Jawa Barat. Untuk memenuhi tugas geografi regional Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Rahmaneli. Pada pembahasan kali ini terdapat 4 subtema yang akan dibahas. Yang pertama yaitu geografi dan topografi, yang kedua flora dan fauna identitas, yang ketiga pemerintahan dan kependudukan, yang keempat sumber daya alam atau SDA. Ini adalah peta Provinsi Jawa Barat. Terletak di bagian barat Pulau Jawa, Jawa Barat merupakan bagian dari rangkaian Zamrud Khatulistiwa. Daerah ini kaya akan sumber daya alam dan destinasi wisata serta berpenduduk terbanyak di Indonesia. Kemudian kita bahas tentang geografi dan topografi Provinsi Jawa Barat. Yang pertama, letak. Letak geografi Provinsi Jawa Barat seperti kita lihat pada peta. Bagian barat Provinsi Jawa Barat berbatasan dengan Provinsi Banten, bagian utara berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dan Laut Jawa, sedangkan bagian timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah, dan bagian selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Secara astronomis, letak Jawa Barat 104 derajat 8 menit sampai 108 derajat 41 menit bujur timur, dan 5 derajat 50 menit sampai 7 derajat 50 menit lintang selatan. Struktur geologi. Provinsi Jawa Barat memiliki kondisi alam dengan struktur geologi yang kompleks. Kawasan utaranya merupakan dataran rendah, sedangkan bagian tengahnya merupakan daerah pegunungan atau rangkaian dari pegunungan yang membentang dari barat hingga timur Pulau Jawa. Adapun kawasan selatan merupakan daerah berbukit-bukit dengan sedikit pantai. Iklim. Iklim di Jawa Barat adalah tropis dengan suhu 9 derajat Celcius di puncak Gunung Pangrango dan 34 derajat di pantai utara. Adapun rata-rata memiliki curah hujan 2000 mm per tahun. Namun, di beberapa daerah pegunungan terjadi curah hujan antara 3000 sampai 5000 mm per tahun. Sungai, gunung, danau. Daerah Jawa Barat terletak pada jalur sirkum-Pasifik dan Mediteran, sehingga daerahnya termasuk daerah labil yang ditandai dengan masih banyaknya gunung berapi yang masih aktif bekerja dan sering terjadi gempa bumi. Jawa Barat merupakan salah satu busur kepulauan gunung aktif, baik gunung api aktif ataupun mati. Jawa Barat memiliki lahan yang subur yang berasal dari endapan vulkanis dan dialiri oleh banyak aliran sungai. Dan banyak pula danau-danau yang terhampar luas di Jawa Barat yang disebut dengan situ. Ini adalah salah satu contoh gunung, sungai, danau yang ada di Provinsi Jawa Barat. Seperti yang terlihat, ini adalah Gunung Ciremai, ini Sungai Citarum, dan Situ Cangkuang. Kemudian, flora dan fauna identitas Provinsi Jawa Barat. Dapat kita lihat, ini adalah flora identitas Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat memilih dan menetapkan pohon gandaria sebagai flora identitas provinsi. Flora identitas ini biasa disebut juga sebagai flora khas atau tumbuhan maskot. Pohon gandaria adalah tumbuhan dari suku mangga-manggaan. Gandaria yang merupakan tumbuhan asli Indonesia di beberapa daerah mempunyai berbagai nama lokal seperti gandaria dalam bahasa Jawa, remio dalam bahasa Gayo, dan doriah dalam bahasa Minang, dan sebagainya. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut sebagai Maria Plum atau Gandaria. Selain di Indonesia, Gandaria tumbuh tersebar di wilayah tropis Asia Tenggara seperti Malaysia dan Thailand. Kemudian fauna identitas Provinsi Jawa Barat. Seperti kita lihat di gambar,
Mendampingi Gandaria, macan tutul Jawa ditetapkan sebagai fauna identitas atau fauna khas Provinsi Jawa Barat. Macan tutul Jawa adalah subspesies dari macan tutul yang hanya hidup di Pulau Jawa, Indonesia saja. Macan tutul Jawa memiliki dua variasi warna kulit yang berwarna terang, kuning kecoklatan dengan bintik-bintik berwarna hitam, dan hitam yang biasa disebut macan kumbang. Macan tutul pun menjadi jenis kucing terbesar yang tersisa di Pulau Jawa setelah harimau Jawa yang dinyatakan punah. Namun, populasi macan tutul Jawa ini diperkirakan hanya tersisa 250-an ekor saja, sehingga membuat hewan langka ini didaftar sebagai spesies critically endangered dalam daftar merah IUCN. Di Indonesia sendiri, macan tutul selain ditetapkan sebagai fauna khas Jawa Barat, pun ditetapkan sebagai hewan yang dilindungi. Kemudian pemerintahan dan kependudukan. Kependudukan Provinsi Jawa Barat. Jawa Barat menjadi wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Populasi penduduknya mencapai 49,31 juta jiwa pada BPS 2019 atau 18,40% dari total penduduk Indonesia. Laju pertumbuhan penduduk periode 2018 sampai 2019 sebesar 1,30%. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kabupaten Bogor, yaitu sebesar 5,96 juta jiwa atau 12,8% dari seluruh penduduk Jawa Barat. Sedangkan daerah yang memiliki penduduk paling sedikit adalah Kota Banjar, yaitu 183.110 jiwa. Kemudian pemerintahan. Pada 19 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI menetapkan Jawa Barat sebagai provinsi pada 19 Agustus 1945. Gubernur pertama yang menjabat adalah Mas Sutarjo Kertohadikusumo. 5 tahun kemudian dibentuklah undang-undang sebagai dasar hukum provinsi ini, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang pembentukan Provinsi Jawa Barat. Adapun wilayah administrasinya meliputi 18 kabupaten dan 9 kota, 627 kecamatan, dan 5.957 desa atau kelurahan, menurut BPS tahun 2019. Kemudian ekonomi. Selama hampir 20 tahun terakhir, Jawa Barat mengalami perkembangan ekonomi yang pesat. Laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tumbuh fluktuatif dalam rentang terendah 3,16% pada tahun 2001 hingga tertinggi 6,46% pada tahun 2011. Tahun 2019 lalu, LPE atau laju pertumbuhan ekonomi tumbuh sebesar 5,07%, di atas rata-rata LPE nasional sebesar 5,02%. Struktur ekonomi Provinsi Jawa Barat. Struktur ekonomi provinsi ini didominasi oleh industri pengolahan, yaitu sebesar 41,6%. Jawa Barat menjadi pusat di hampir 3/4 industri-industri manufaktur non-minyak di Indonesia. Perdagangan menjadi kontributor terbesar kedua dalam PDRB Jawa Barat. Peranan ekspor menjadi salah satu komponen pendongkrak perdagangan di Jawa Barat. Jawa Barat hingga kini masih menjadi pusat dari industri tekstil modern dan garmen nasional. Di bidang pertanian, Jawa Barat dikenal sebagai salah satu lumbung padi nasional. Hampir 23% dari total luas 23,3 km persegi dialokasikan untuk produksi beras. Hasil pertanian tersebut menyumbang sekitar 15% dari nilai total pertanian Indonesia. Kesejahteraan. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Jawa Barat tahun 2019 mencapai 72,03, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 71,92. Sedangkan angka kemiskinan penduduk di Jawa Barat pada September 2019 sebesar 6,82% atau 3,38 juta jiwa. Kebudayaan.
Kebudayaan di Jawa Barat didominasi oleh kebudayaan Sunda dan Cirebon. Kebudayaan Sunda berkembang di tataran Sunda, tanah Pasundan, dan tanah Priangan. Sementara kebudayaan Cirebon berkembang di daerah bekas Kresidenan Cirebon, kawasan bagian utara. Ini beberapa contoh kebudayaan masyarakat Provinsi Jawa Barat. Pada sistem kepercayaan, hampir semua orang Sunda beragama Islam. Hanya sebagian kecil yang tidak beragama Islam, diantaranya orang-orang Baduy yang tinggal di Banten. Tetapi juga ada yang beragama Katolik, Kristen, Hindu, Buddha. Praktek-praktek sinkretisme dan mistik masih dilakukan. Pada dasarnya, seluruh kehidupan orang Sunda ditujukan untuk memelihara keseimbangan alam semesta. Keseimbangan magis dipertahankan dengan upacara-upacara adat, sedangkan keseimbangan sosial dipertahankan dengan kegiatan saling memberi, seperti gotong royong. Ini adalah contoh keseimbangan magis yang masih dipertahankan dengan upacara-upacara adat. Kemudian wayang golek. Ini adalah wayang golek. Adalah pementasan sandiwara boneka yang terbuat dari kayu dan dimainkan oleh seorang sutradara merangkap pengisi suara yang disebut dalang. Cerita yang dibawakan berkisar pada pergulatan antara kebaikan dan kejahatan. Ceritanya banyak diilhami oleh budaya Hindu dari India seperti Ramayana atau Perang Bharatayuda. Kemudian kuda renggong. Yang ini adalah kuda renggong atau kuda depok, ialah salah satu jenis kesenian helaran yang terdapat di Kabupaten Sumedang, Majalengka, dan Karawang. Cara penyajiannya yaitu seekor kuda atau lebih dihias warna-warni. Budak sunat dinaikkan ke atas punggung kuda tersebut. Budak sunat tersebut dihias seperti seorang raja atau satria, bisa pula meniru pakaian para dalam baheula, memakai bendo, takwa, dan pakai kain serta selop. Kemudian dalam seni tari, salah satu tarian tradisional Jawa Barat yaitu tari Jaipong. Yang ini adalah tari Jaipong. Jaipong diciptakan oleh seniman asal Bandung, Gugum Gumbira, sekitar tahun 1960-an dengan tujuan untuk menciptakan suatu jenis musik dan tarian pergaulan yang digali dari kekayaan seni tradisional rakyat Nusantara, khususnya Jawa Barat. Salah satu contoh alat musik tradisional Jawa Barat adalah calung. Ini adalah calung, contoh gambar calung. Calung adalah alat musik Sunda yang merupakan prototip dari angklung. Berbeda dengan angklung yang dimainkan dengan cara digoyangkan, cara menabuh calung adalah dengan memukul batang dari ruas-ruas yang tersusun menurut titilaras pentatonik. Jenis bambu untuk pembuatan calung kebanyakan dari awi wulung, namun ada pula yang dibuat dari awi teman. Kemudian rumah adat Sunda. Ini adalah contoh gambar rumah adat Sunda. Rumah adat Sunda bentuknya bermacam-macam, namun pengaturan struktur ruang dan bangunnya tetap tertentu. Secara vertikal, rumah Sunda terdiri dari kolong, badan rumah, dan atap. Kolong adalah bumi, badan rumah atau dunia tempat manusia, dan atap adalah langit. Rumah adalah gambaran alam semesta. Rumah adat Sunda memiliki tipologi yang aneka ragam dilihat dari tipe bangunan. Kemudian makanan tradisional Jawa Barat. Ini adalah dua contoh makanan tradisional khas Jawa Barat. Yang ini adalah nasi liwet, merupakan makanan yang sering disajikan dalam berbagai acara. Nasi liwet juga akrab disajikan dengan tambahan ikan teri, daun serai, tahu, dan juga ayam goreng. Keunikan dari nasi liwet adalah rasa nasinya yang sedikit manis dan kental dengan wangi santap kelapa. Kemudian karedok. Ini adalah bentuk karedok. Banyak yang salah mengira dengan karedok sama dengan gado-gado dan lotek. Jika baru pertama kali melihat, karedok adalah makanan khas Sunda yang disajikan dengan sayur-sayuran mentah.
Yang membedakan karedok dengan kedua hidangan mirip lainnya adalah siraman bumbu kacang yang melimpah. Karedok juga dilengkapi dengan tambahan kerupuk bawang di atasnya. Kemudian sumber daya alam, yang pertama yaitu dari sektor kehutanan. Sumber daya alam Jawa Barat cukup melimpah. Hutan di Jawa Barat juga luas, mencapai 20,62% dari total luas provinsi. Jawa Barat juga menghasilkan hasil hutan non-kayu cukup potensial dikembangkan sebagai aneka usaha kehutanan, antara lain sutra alat jamur, pinus, gerah damar, kayu putih, rotan, bambu, dan sarang burung walet. Kemudian dari sektor pertambangan, Jawa Barat juga menghasilkan produksi tambang unggulan. Pada tahun 2006 berhasil dieksplorasi 5.284 ton zeolit, 47.978 ton bentonit, serta pasir besi, semen pozolan, feldspar, dan ban permata. Potensi pertambangan batu mulia umumnya banyak terdapat di daerah Kabupaten Garut, Tasikmalaya, Kuningan, dan Sukabumi. Kemudian dari sektor peternakan. Di bidang peternakan, sapi perah, domba, ayam buras, dan iti adalah komoditas unggulan di Jawa Barat. Jawa Barat membagi kawasan pengembangan andalan peternakan ke dalam 3 wilayah. Yang pertama, Jawa Barat bagian utara untuk peternakan itik. Yang kedua, Jawa Barat bagian tengah untuk sapi perah, ayam ras, dan domba. Yang ketiga, Jawa Barat bagian selatan untuk domba dan sapi potong. Kemudian dari sektor perkebunan. Provinsi ini memiliki banyak objek unggulan di bidang perkebunan, antara lain teh, cengkeh, kelapa, karet, kakao, tembakau, kopi, tebu, dan akar wangi. Dari semua jenis komoditas itu, cengkeh, kelapa, karet, kakao, tembakau, dan kopi merupakan komoditas unggulan nasional asal Jawa Barat. Dari sisi lahan, produktivitas terbaiknya, yakni luas areal tanam sama dengan luas tanaman yang menghasilkan, adalah komoditas tembakau dan tebu. Dari sisi produksi, produktivitas terbanyak adalah kelapa sawit. Pada gambar adalah contoh hasil perkebunan kopi. Kemudian dari sektor perikanan. Di sektor perikanan, komoditas unggulan adalah ikan mas, nila, bandeng, lele, udang, windu, kerang hijau, gourame, patin, rumput laut, dan udang faname. Di tahun 2006, provinsi ini memanen 560.000 ton ikan hasil budidaya perikanan dan payau, atau 63,63% dari total produksi perikanan Jawa Barat. Pada gambar adalah contoh ikan nila. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.